sudah banyak yang jadi orang tua di rumah. Kalau anak-anaknya taat, masa saudara mau cari gara-gara? Hei anakku, kamu apa loh? Masa begitu? Kalau taat, kamu tidak boleh ini, tidak boleh ini. Loh, kalau sudah taat ngapain? Bagaimana? Bisa diterima? Nah, itu. Ayo timbal balik. Gembala jangan keinginan juga. Sidang jemaat jangan keinginan juga. Taatlah. Mari sama-sama kembali pada firman taat. Itu damai. Itu damai. Kalau tidak damai, yuk saling periksa. Saling periksa. Apa saya sudah taat? Kalau jemaat tidak damai di gereja ini, kalau diutak-atik begini, gua mulai ini. Periksa, apa saya sudah taat? Kalau sudah taat, percikan darah bahaya itu. Yang mengutak-atik berhadapan dengan Tuhan. Hati-hati, tidak sembarangan. Jemaat itu biji mata Tuhan. Tapi terhadap gembala jangan juga main-main. Kalau gembala tidak ada keinginan daging, sungguh-sungguh melayani dengan damai, diutak-atik, berhadapan dengan Tuhan. Sama-sama kita. Jadi kedudukan kita sama di hadapan Tuhan. Sama-sama biji mata Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan saling menjamah. Paling enak saling taat. Amin, saudaraku. Saling taat. Itu paling enak. Maafkan. Damai sejahtera artinya, pertama, tidak ada street, tidak ada. Kedua, tidak ada kekhawatiran. Filipi 4, 6-7. Mari. Inilah kita melayani pembangunan tubuh Kristus. Dasarnya pembangunan itu hati yang damai. Hati yang rela, hati yang damai. Ayo, para gembala yang datang di sini. Nah, saya sudah bilang kalau di sini cari di otak, aduh, saya malu. Saya tidak ada pengetahuan gitu. Nanti tanya rotinya ini berapa kilo, tidak tahu aku sudah. Ya, bagaimana kayu penaga itu aku tidak tahu itu. Pengetahuan itu tidak tahu saya. Ya, saya malu kalau soal itu. Tapi hati di sini. Amin, saudaraku. Dalam penggembalaan hati yang siap, hati yang rela. Hati yang damai. Ayo, Filipi 4 ayat 6-7. Silakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Iya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, tidak ada kekhawatiran. Sama dengan penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Tidak ada kekhawatiran. Hati yang menyerah. Tidak ada kekhawatiran. Itu hati yang damai. Menyerah sepenuh. Doa puasa, salah satu cara untuk melawan kekhawatiran, ketakutan adalah doa puasa. Salah satu cara untuk melawan kekhawatiran, ketakutan dalam hidup. Kaum muda mungkin takut jodoh sampai kadang-kadang nabrak sana, nabrak sini. Nabrak itu maksudnya yang tidak sesuai firman. Saking takutnya jodoh, biarlah tidak seiman ini. Wah, pokoknya saya dapat sudah. Nanti urusannya, nanti kalau saya sudah kawin, biar tidak seiman, nanti saya ke gereja lagi. Nanti katanya dia. Padahal katanya setan. Kau rasakan nanti. Katanya dia, nanti saya begini, nanti saya begini. Akhirnya habis dia. Ayo, kekhawatiran bisa dilawan dengan doa puasa. Salah satu cara. Ketakutan, kekhawatiran apa? Dengan doa puasa. Lagi, damai sejahtera artinya tidak ada permusuhan lagi. Tidak ada permusuhan, tidak ada kepahitan, tidak ada iri hati, tidak ada dendam. Itulah hati damai sejahtera. Ini dasar motivasi pembangunan tabernakel tubuh Kristus. Nomor 1, hati rela untuk memberi. Semua kita memberi waktu, beribadah, ayo rela. Iya ya. Saya di rumah kan sudah berapa jam. 1 minggu untuk kerja, untuk rumah tangga sudah berapa jam. Di gereja cuma 1 minggu kalau 3 macam ibadah 3 kali. 3 lah katakan paling banyak. Tidak sampai lah. 8 jam lah. Ya, dengan kaum muda mungkin yang kaum muda ini ekstra memang. 4 kali. 4 ditambah Sabtu juga kaum muda itu. 1,5 jam. 10 jam lah katakan 1 minggu. Tapi yang kita gunakan lain berapa jam? 1 minggu itu 7 kali 24. 168 jam. Nah, yang dipakai untuk Tuhan cuma 10 jam. 10 banding 168. Itu berapa persen aja? Belum 10%. Belum perpuluhan. Dulu waktu saya masih kuliah, aku tinggal di gereja. Lalu Tuhan mendadak mengingatkan saya. Mendadak. Dulu itu. Dulu tahun 81, 81. Jadi Tuhan mendadak ingatkan saya. Kamu sudah perpuluhan bagus.
Ya, saya dapat beasiswa perpuluhan, bagus. Dapat dari orang tua perpuluhan, bagus. Tapi ada tekanan pada saya, waktu belum perpuluhan juga. Nah, waktu untuk Tuhan. Maksudnya waktu itu Tuhan menekankan saya penyembahan. Cobalah 1 hari 24 jam menyembahlah 2,4 jam perpuluhan sama Tuhan. Nah itu waktu saya mahasiswa. Saya ditekan itu. Jadi saya coba. Ikut doa pagi gereja sudah 1 jam. Nah nanti siang-siang ada waktu saya nyembah. Malam nyembah. Coba dicukupi. Wah dan luar biasa Tuhan. Luar biasa. Ya ini ada yang mahasiswa. Kalau dianggap sombong minta ampun. Beasiswa bukan cuma 1 saya ditawari. Macam-macam ditawari. Tinggal pilih. Ya. Nggak ada fotonya, nggak ada ininya. Sudah. Ya, lolos. Beasiswa dari olahraga saya dapat. Dari sepak bola. Dipaksa sama dosennya. Mana fotomu? Cepat ini beasiswa. Beasiswa dari ini. Inilah. Kalau Tuhan bekerja itu. Aduh. Nggak ada yang usah. Padahal saya keturunan. Di universitas negeri itu keturunan ya nggak dianggap. Maafkan dulu ya. Zaman dulu. Tapi betul-betul diperhatikan. Tuhan itu yang buka semua. Tuhan yang buka semua. Buka semua. Wah, luar biasa. Ayo, hati yang damai. Hati yang rela, hati yang damai. Ya, semoga kita mengerti. Satu lagi, C sekarang. Yohanes 2, 19 sampai 21. Yohanes 2, 19 sampai 21. Mari, C. Yohanes 2, 19 sampai 21. Mari, silakan. Jawab Yesus kepada mereka. Ya. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku rombak bait mendirikannya Allah kembali. ini kurang bagus ya. Teruskan, ayo. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, Ya. 46 tahun 46 tahun mendirikan bait Allah ya. ini dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari. 3 hari itu kematian kebangkitan Tuhan. 3 hari. Korban Kristus. 46 itu Taurat. Angka 4 itu loh batu pertama, 4 hukum. Angka 6 loh batu kedua, 6 hukum. Itu hukum Taurat. Rombak 46. Aku mendirikan 3 hari. Korban Kristus. Ini kemurahan. Lawannya Taurat, kemurahan. Kalau ibadah itu Taurat, bangsa kafir tidak boleh masuk. Harus kemurahan. Nah ini. Ya. Teruskan, mari. Ya. Tetapi yang dimaksudkannya dengan Ya. bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Iya. Pembangunan tubuh Kristus. Baik, jadi dasar pembangunan tabernakel atau tubuh Kristus, bait Allah adalah korban Kristus, kemurahan. 3 hari aku akan mendirikan. Yang jasmani ini rombak 46 tahun rombak. 3 hari aku mendirikan yang baru. Itulah tubuh Kristus. 3 hari itu kematian kebangkitan Tuhan, kemurahan Tuhan. Jadi ini hati yang lembut menerima kemurahan Tuhan. Hati yang lembut. Dasar pembangunan tabernakel tubuh Kristus 3 hari. Itu bagi Tuhan kemurahan Tuhan, kematian kebangkitan Tuhan. Bagi kita sekarang hati yang lembut, yang menerima, yang penuh dengan kemurahan, hanya belas kasih, bukan lain-lain. Bukan karena saya pandai, bukan karena saya hebat, karena kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan. Ya, ini. Jadi bait Allah dibangun 46 tahun. Tadi angka 4 itu loh batu pertama 4 hukum. Angka 6 loh batu kedua dengan 6 hukum. Jadi ini Taurat. Sistem Taurat, hukum Taurat. 46 hukum Taurat. So, ya. Kalau ibadah sistem Taurat, maka bangsa kafir tidak boleh masuk di dalamnya. Kalau ibadah sistem Taurat, bangsa kafir tidak. Makanya Tuhan bilang rombak. Aku mendirikan yang baru dalam 3 hari. Tetapi lewat kematian Yesus, korban Kristus, kemurahan Tuhan, bangsa kafir bisa masuk pembangunan tubuh Kristus. Kalau sistem Taurat 46 itu Taurat, 10 hukum Taurat. Kalau ibadah sistem Taurat, pembangunan tubuh Kristus sistem Taurat, suatu ibadah sistem Taurat, pembangunan tubuh Kristus sistem Taurat, bangsa kafir tidak boleh di dalam. Tapi Yesus mati, ya. Tetapi Yesus lewat kematian Yesus atau korban Kristus, kemurahan Tuhan, bangsa kafir bisa masuk dalam pembangunan tubuh. Ini hati yang lembut. Ingat. Kalau saya bisa melayani jadi hamba Tuhan, rekan hamba Tuhan, gembala-gembala, saudara bisa jadi penyanyi, sangkur, musik, bisa jadi ini, hanya kemurahan. Hati kita lembut, jangan keras. Hanya kemurahan, hanya belas kasih Tuhan.
Hanya belas kasih Tuhan. 3 hari. Kalau 46 tahun habis kita. Itu Taurat. Hanya 3 hari. Kemurahan Tuhan aja. Karena korban Kristus. Bukan karena saya pandai. Bukan karena saya hebat. Kita hebat kaya. Bukan. Karena kemurahan Tuhan. Amin. Ini dasarnya. Hati yang lembut. Hati yang rela. Hati yang damai. Hati yang lembut. Hanya mengandalkan kemurahan. Berisi. Bukan berisi. Oh saya kaya. Oh makanya saya dipakai karena saya pandai. Saya kaya. Bukan itu. Hanya karena kemurahan. Belas kasih. Semoga kita mati. Tanda ibadah dalam sistem kemurahan. Jadi ibadah kita sistem kemurahan. Jangan sistem Taurat. Jangan mengandalkan kepandaian peraturan. Ibadah kita sistem kemurahan. Tanda-tanda ibadah dalam sistem kemurahan. Ayo hati yang lembut. Kemurahan kita beribadah. Pertama 2 Korintus 4 ayat 1. Mari. Hari Minggu sudah dibahas ini sedikit. Mari 2 Korintus 4 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah. Oleh kemurahan Allah telah menerima pelayanan ini. Ya. Karena itu kami tidak tawar hati. Ya. Tidak pernah tawar hati. Tidak pernah kecewa. Dalam menghadapi apa saja. Tetap setia. Berkobar-kobar. Dalam ibadah pelayanan. Nah ini. Karena kemurahan Tuhan. Saya menerima pelayanan ini. Saya tidak akan tawar hati. Siapa orang yang tersandung, gampang tersandung, gampang tawar hati, gampang tinggalkan pelayanan, gampang malas melayani, loyo, aduh kok gini melayani. Itulah orang yang merasa saya melayani karena saya pandai. Saya melayani karena saya hebat. Begitu tidak dihargai, siapa kau? Tidak mau aku lah. Apa ini? Nah, tapi kalau saya melayani hanya kemurahan, hanya belas kasih, biar kita menghadapi apa saja. Menghadapi pencobaan, sandungan, fitnaan. Tetap setia. Berkobar-kobar. Amin sagu. Tetap setia. Itu tandanya kemurahan. Ayo. Saudara yang sudah loyo. Siapapun juga. Ayo. Ini kemurahan Tuhan. Ini belas kasih. Biar menghadapi saya karena belas kasih. Ayo. Kembali setia. Dan berkobar-kobar. Ini sistem kemurahan. Rombak 46 tahun. 3 hari aku akan membangun. Ini tubuh Kristus. Kemurahan, hati yang lembut. Sudahlah, jangan keras juga. Dia menyandung saya. Aku tidak mau sudah. Jangan. Lembut. Ini kemurahan Tuhan. Ini belas kasih. Tidak boleh saya main-main. Ini belas kasih. Tidak boleh saya tawar hati. Tetap setia. Berkobar-kobar. Yang kedua, tanda ibadah dalam sistem kemurahan. Tadi itu, Tuhan bilang, lihat saya, rombak bait Allah 46 tahun ini, aku mendirikan 3 hari itu kemurahan. Rombak. Terjadi perombakan. Itu sistem kemurahan. Terjadi perombakan. Pembaharuan hidup. Terjadi perombakan, pembaharuan. Dari manusia lama, daging. Menjadi manusia baru. Manusia lama, manusia daging. Menjadi manusia baru. Terjadi perombakan. Jadi tidak hanya keluar masuk gereja. Tidak hanya keluar, tapi terjadi perombakan. Tadi sudah bagus. Tidak pernah kecewa. Tetap setia, berkobar, bagus. Masuk gereja terus, bagus. Melayani terus, bagus. Tapi harus ditambah yang kedua. Bukan cuma keluar masuk gereja, tapi hidupnya tetap seperti yang dulu lama. Orang tetap aja keras hati dia. Tetap, jangan. Terjadi perombakan. Rombak ini mujizat terbesar. Perombakan, keubahan hidup. Itu mujizat terbesar yang tidak bisa ditiru oleh setan. Lebih dari sakit jadi sembuh. Lebih dari miskin jadi kaya. Lebih dari mati jadi hidup. Mati dibangkitkan. Lebih dari itu. Yaitu keubahan hidup. Dari manusia daging manusia. Kalau sakit sembuh setan bisa. Miskin kaya setan. Mati dibangkitkan setan bisa. Setan bisa pakai roh gentayangan bisa dia. Tapi kalau manusia daging menjadi manusia baru, setan angkat tangan. Kalau dia bisa, sudah dulu dia berubah. Sebab dia tahu neraka itu bagaimana. Tapi karena dia tidak punya daging, hanya roh, tidak bisa berubah. Kita mendapat kesempatan. Tuhan tahu daging lemah. Sebab itu Tuhan mau rombak lewat kematiannya. Amin sagu, lewat kemurahan. Ayo jangan pertahankan dagingnya. Apa? Mulai dari apa yang harus dirombak daging? Kebanggaan daging. Kebanggaan diri sendiri. Tadi begitu Yesus bilang rombak bait Allah ini. Aku mau, waduh,
Kor mereka ngamuk. Hah? Bait Allah yang 46 tahun. Wah, hebat ini. Wah,